Halo, saya Dr. Kusuma. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari pasien, "Dok, apakah dokter ortopedi itu cuma nanganin patah tulang aja?" Wah, tentu saja ini asumsi yang sangat salah. Jadi, dokter ortopedi itu memiliki skup yang sangat luas atau ruang lingkup yang sangat luas. Di bidang spesialisasi ortopedi dan traumatologi sendiri ada 5 divisi. Yang pertama adalah divisi spine, kemudian divisi lower, divisi hand, divisi tumor, dan divisi pediatri. Kita jabarkan ya, satu persatu. Yang pertama adalah divisi spine. Divisi spine adalah divisi yang meliputi area dari tulang belakang, yang meliputi dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang sampai dengan tulang ekor. Di divisi ini jenis-jenis diagnosis atau masalah yang ada biasanya adalah pertama skoliosis. Skoliosis itu adalah bentuk tulang punggung yang menyerupai huruf S. Jadi kalau di Bali ini kan banyak remaja putri yang baru menyadarinya. Jadi di Bali kalau kita sembahyang, jadi kalau orang perempuan atau remaja perempuan sembahyang itu menggunakan kebaya. Seringkali ketika dia remaja tersebut dia baru menyadari karena dia sudah mulai memperhatikan penampilan. Dia lihat di cermin, kenapa punggung saya kok seperti bengkok, Dok? Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan skoliosis. Jadi posturnya seperti ini. Yang kedua adalah TBC. Kok TBC, Dok? TBC bukannya dokter paru. Ya, TBC ada di paru-paru, ada juga di tulang belakang. Jadi kalau kita melihat ada yang kerabat kita yang memiliki punggung yang bongkok, yang berbentuk seperti ini, nah itulah mungkin tanda-tanda dari TBC tulang belakang. Kemudian yang terpenting di daerah Singaraja ini merupakan salah satu produsen cengkeh yang cukup banyak. Jadi banyak tenaga kerja yang jatuh dari ketinggian. Jadi saat mereka memetik cengkeh, mereka terjatuh biasanya dalam posisi terduduk sehingga tulang punggung mengalami patah tulang. Nah, patah tulang seperti ini tidak boleh dianggap remeh karena efek sampingnya adalah atau bisa mengakibatkan seseorang itu lumpuh. Jadi dia tidak bisa menggerakkan kakinya dan juga tidak dapat merasakan daripada kakinya. Jika itu levelnya di tulang punggung. Jika patahnya di tulang leher, maka dari leher ke bawah ini pasien tidak akan bisa bergerak. Jadi otaknya sudah memerintahkan untuk bergerak, tapi jari-jarinya nih hanya diam saja. Kakinya itu hanya diam saja. Dan dia tidak bisa merasakan kalau kita dicubit seperti ini kita merasa sakit, ya pasien tersebut tidak dapat merasakan apa-apa. Dan divisi selanjutnya adalah divisi lower atau alat gerak bawah. Areanya meliputi dari panggul, pinggul, paha, lutut, betis, pergelangan sampai dengan telapak kaki dan ujung jari. Jadi pada area ini permasalahan yang sering terjadi adalah osteoartritis atau pengampuran sendi. Sendi yang sering mengalami pengampuran di sini adalah sendi lutut. Kemudian selain osteoartritis atau pengampuran juga sering terjadi osteoporosis. Osteoporosis ini mengakibatkan tulang semakin rapuh. Jadi pada usia tua terjadi kerapuhan tulang, dan daerah yang paling sering mengalami patah tulang pada orang di atas 60 tahun ke atas adalah daerah panggul. Jadi disitulah akan dilakukan prosedur yang namanya hemiartroplasti atau penggantian daripada sendi. Jadi sendi yang sudah patah tersebut pada orang tua tidak dilakukan lagi pemasangan pen, jadi malah langsung dilakukan penggantian sendi. Tujuannya adalah agar orang tua dapat kembali ke aktivitas semula dengan lebih cepat. Kemudian divisi selanjutnya adalah divisi daripada hand. Divisi hand ini meliputi dari bahu, kemudian lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan sampai dengan telapak tangan dan ujung jari. Kasus-kasus yang sering terjadi di sini adalah dislokasi bahu pada kecelakaan ataupun pada cedera olahraga. Kemudian juga median nerve atau carpal tunnel syndrome.
Jadi terjadi penjepitan daripada saraf pada daerah pergelangan tangan sehingga mengakibatkan kesemutan dan kekakuan pada jari-jari. Ada juga dengan trigger finger. Jadi trigger itu artinya seperti pelatuk, tek gitu. Jadi gejala-gejalanya tangannya nyantol. Jadi ketika jari-jari digenggam, kemudian kita membuka semua jari, kadang-kadang ada satu jari yang tidak bisa ikut terbuka. Jadi kita harus bantu dengan tangan ini, kemudian baru dia terbuka. Nah, seperti itu. Itu namanya trigger finger. Kemudian yang sering juga, karena di sini adalah daerah perkebunan dan peternakan, yaitu ruptur tendon. Ruptur tendon itu artinya putusnya urat yang menggerakkan jari-jari kita. Jadi ketika para peternak atau petani menyabit rumput untuk makanan ternak, kadang-kadang sabit itu mengenai daripada uratnya, sehingga uratnya putus. Hal itu tentu mengakibatkan jari itu tidak bisa digerakkan, meskipun kita sudah perintahkan untuk menggerakkan kata, tapi dia tidak bisa bergerak karena putus, uratnya putus. Kemudian setelah kita lakukan rekonstruksi, kita sambung kembali uratnya, maka sendi itu akan dapat bergerak kembali. Jika mengalami hal ini, segera ke rumah sakit terdekat dan jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian divisi selanjutnya adalah divisi tumor. Divisi ini dari tumor itu sendiri adalah pertumbuhan dari jaringan di luar normal. Bisa terjadi pada otot, pada sendi, pada tulang, pada saraf tepi, dan lain sebagainya yang meliputi dari tungkai atas dan tungkai bawah. Jadi, misalnya tulang itu tumbuh ke lurus, kadang-kadang ada tulang itu tumbuh ke samping yang disebut dengan osteokondroma. Jadi tulang yang ke samping ini adalah tulang yang tumbuh tidak sesuai dengan normal. Nah, itulah yang disebut dengan tumor. Tumor ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumor jinak. Contohnya adalah osteokondroma, jadi kita bersihkan saja, tidak membahayakan nyawa. Kemudian yang kedua adalah tumor ganas. Salah satu contohnya adalah osteosarkoma. Nah, pada tulang ini tentu saja memerlukan penanganan dari multidisiplin. Jadi penanganan yang jauh lebih kompleks daripada tumor sederhana, tumor jinak. Kemudian divisi yang selanjutnya adalah divisi pediatri atau anak-anak. Di divisi ini, kasus-kasus yang ditangani adalah menyangkut mengenai kelainan genetik dan tumbuh kembang. Misalnya Anda melihat ada saudara yang tangannya bisa lebih dari 5 jarinya. Kemudian ada juga yang jarinya tidak tumbuh dengan sempurna. Ada anak-anak yang jarinya tidak tumbuh dengan sempurna. Ada juga yang kakinya bengkok atau kaki pengkor, dalam istilah medis disebut dengan CTEV. Kemudian juga ada osteogenesis imperfecta, di mana anak-anak tersebut mengalami pertumbuhan atau pemadatan kurang yang kurang bagus. Jadi tulangnya rapuh sehingga kalau dia jatuh sedikit saja dia akan mengalami patah tulang. Jadi kalau orang lain harus dengan trauma yang keras, pada anak-anak dengan osteogenesis imperfecta ini, trauma yang dialami atau benturan yang dialami tidak keras, tapi dia patah tulang. Sehingga pada perkembangannya, kadang-kadang setahun sekali, 2 tahun sekali, pasti akan mengalami patah tulang dan perlu penanganan lebih lanjut. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, ruang lingkup ortopedi itu sangat luas. Jadi tidak hanya menangani patah tulang saja. Kemudian selanjutnya begini, dok, kok istilahnya ruwet-ruwet sekali ya, banyak sekali istilah medis saya tidak ngerti. Terus gimana dok, apa ada cara yang lebih sederhana untuk menerangkan mengenai seberapa ruang lingkup ortopedi itu? Oh tentu saja ada. Jadi kalau kita ingat-ingat waktu kita zaman taman kanak-kanak dulu, kita sering disuruh oleh ibu bapak guru untuk menggambar orang. Pertama kita gambar lingkaran, kemudian leher, kemudian punggung, pinggang, sampai dengan tulang ekor. Kemudian kita gambar panggul, kemudian paha, lutut, betis, pergelangan sampai ujung jari kaki. Kemudian kita gambar bahu, lengan atas siku, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan sampai ujung jari. Nah, gambar yang merah ini adalah ruang lingkup dari otot.
Jadi kalau kita mengalami gangguan, misalnya nyeri, ngilu, kesemutan, dan lain sebagainya, benjolan, kita dapat memeriksakannya atau melakukan konsultasi langsung ke dokter ortopedi dan traumatologi terdekat. Jadi sekian mungkin sebagai pengantar dari saya. Jika bermanfaat, tolong di-share, like, dan subscribe video ini. Saya Dr. Kusuma, mohon pamit. Ciao!